Gema kiamat dalam detak jam kosmik, membongkar mitos siklus agung dan akhir zaman. Jauh di dalam kesadaran kolektif manusia, bersemayam sebuah ketertarikan yang ganjil dan abadi terhadap akhir dari segala sesuatu. Kita menulisnya dalam kitab suci, menyanyikannya dalam lagu, melukisnya di langit-langit katedral, dan memproduksinya menjadi film-film laris. Kiamat, Armageddon, Ragnarok, apapun namanya, narasi tentang akhir zaman memiliki daya pikat yang tak tertahankan. Ia adalah titik akhir yang menjanjikan penyelesaian, sebuah tirai penutup yang dramatis bagi sandiwara eksistensi manusia yang seringkali terasa kacau dan tanpa makna. Di tengah kegelisahan modern ini, kita menengok ke masa lalu, mencari petunjuk dari peradaban kuno yang tampaknya memiliki pemahaman lebih dalam tentang kosmos. Di sanalah kita menemukan konsep Great Checkley atau siklus agung jam-jam kosmik raksasa yang dibuat oleh suku Maya, para rasi Hindu, dan para pengamat bintang Babilonia. Jam-jam ini tidak berdetak dalam hitungan detik atau menit, melainkan dalam ribuan, bahkan jutaan tahun. Dan ketika jarum panjang jam kosmik ini mendekati angka 12, manusia modern dengan napas tertahan mulai berbisik tentang satu hal, kiamat. Namun, disinilah letak ironi terbesar. Naskah ini akan membawa kita dalam sebuah perjalanan untuk membongkar bagaimana kebijaksanaan kuno tentang waktu siklikar, tentang ritme, transisi, dan pembaruan abadi telah dibajak, disalahpahami, dan diubah menjadi skenario horor tentang kehancuran total. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita memproyeksikan ketakutan kita sendiri pada bintang-bintang dan kalender batu, dan bagaimana kita gagal memahami pesan mereka yang sesungguhnya, bahwa setiap akhir bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah ambang pintu. Studi kasus Pagar 1, Histeria tahun 2012, dan kebijaksanaan Maya yang hilang. Tidak ada kontor yang lebih gamblang tentang fenomena ini, selain kegilaan global yang memuncak pada 21 Desember tahun 2012. Selama bertahun-tahun sebelumnya, dunia dicekam oleh sebuah ramalan yang dikaitkan dengan suku Maya. Film-film Hollywood menggambarkan kota-kota yang ditelan gelombang tsunami raksasa. Para ahli teori konspirasi meramalkan pergeseran kutub dan badai matahari dahsyat, dan orang-orang di seluruh dunia sibuk membangun bunker atau membeli perlengkapan bertahan hidup. Internet dipenuhi dengan forum-forum yang membahas cara terbaik untuk selamat dari kiamat Maya. Sumber dari semua kepanikan ini adalah kalender hitungan panjang Longkong Maya, sebuah sistem penanggalan yang luar biasa canggih menurut para penganut kiamat. Kalender ini berakhir pada tanggal 21 Desember tahun 2012. Bagi pikiran modern yang terbiasa dengan awal dan akhir yang definitif, sebuah kalender yang berhenti hanya bisa berarti satu hal: waktu itu sendiri berhenti, dunia akan berakhir. Namun, apa yang sebenarnya dikatakan oleh suku Maya? Jawabannya, jika kita mau mendengarkan para arkeolog dan keturunan suku Maya itu sendiri, jauh dari kata mengerikan. Kalender hitungan panjang mereka memang diatur dalam siklus besar yang disebut Baktun, di mana setiap baktun berlangsung sekitar 394 tahun. Di siklus agung yang sedang berjalan saat itu, terdiri dari 13 baktun, atau sekitar 5.125 tahun. Tanggal 21 Desember tahun 2012 menandai selesainya baktun ke-13. Bayangkan odometer mobil Anda ketika angkanya mencapai 999,999, apakah mobil Anda meledak? Tentu tidak. Angka itu hanya akan berputar kembali ke 0, memulai hitungan baru. Inilah analogi yang paling tepat untuk siklus agung Maya. Berakhirnya baktun ke-13 bukanlah sebuah kiamat, melainkan sebuah rollover kosmik yang monumental. Itu adalah akhir dari satu era penciptaan dan awal dari era berikutnya. Bagi suku Maya, itu adalah momen perayaan, refleksi, dan pembaruan. Sama seperti kita merayakan malam tahun baru setiap tahunnya, tetapi dalam skala yang jauh lebih agung. Tidak ada satupun prasasti atau ukiran Maya yang pernah ditemukan yang meramalkan kehancuran dunia pada tanggal tersebut. Jadi, mengapa dunia begitu terobsesi dengan skenario kiamat? Jawabannya terletak pada psikologi kita sendiri. Peradaban Maya yang hilang dan misterius menjadi layar kosong yang sempurna bagi kita untuk memproyeksikan fantasi apokaliptik kita. Kita meromantisasi mereka sebagai penjaga rahasia kosmik. Dan dalam ketidaktahuan kita menafsirkan keahlian matematika mereka sebagai ramalan gaib. Histeria tahun 2012 bukanlah warisan kebijaksanaan Maya, itu adalah produk dari ketidaktahuan, eksploitasi komersial, dan kerinduan kolektif
akan sebuah reset dramatis dari dunia modern yang kita anggap rumit dan rusak. Studi kasus Pagar 2, Kali Yuga dan kehancuran sebagai pemurnia. Jika siklus Maya disalahpahami sebagai kiamat, maka siklus Yuga dalam tradisi Hindu tampaknya secara eksplisit menggambarkannya. Dalam kosmologi Hindu, waktu tidak berjalan lurus, melainkan berputar dalam siklus raksasa yang disebut Mahayuga, yang berlangsung selama 4,32 juta tahun. Setiap Mahayuga dibagi menjadi 4 zaman yang semakin merosot, dimulai dengan Satya Yuga, zaman emas di mana kebajikan dan spiritualitas berkuasa penuh. Kemudian datang Treta Yuga dan Dvapara Yuga, di mana moralitas secara bertahap terkikis. Akhirnya, kita tiba di zaman saat ini, Kali Yuga, zaman ke-8. Zaman ini digambarkan dalam kitab-kitab suci Hindu dengan istilah-istilah yang sangat familiar bagi para penganut kiamat: zaman konflik, keserakahan, kemunafikan, materialisme, dan kemerosotan spiritual. Kebenaran diselubungi oleh kepalsuan, para pemimpin menjadi korup, dan manusia semakin jauh dari sifat ilahinya. Di akhir Kali Yuga, disebutkan bahwa akan terjadi pralaya atau pelarutan kosmik. Dewa Siwa akan melakukan tarian kosmik kehancurannya, dan alam semesta akan hancur lebur, kembali ke keadaan semula yang tak termanifestasi, sebelum siklus baru dimulai lagi dengan Satya Yuga yang murni. Sekilas, ini terdengar persis seperti Armageddon. Namun, disinilah letak perbedaan filosofis yang krusial. Dalam banyak tradisi apokaliptik barat, kiamat adalah peristiwa final, sebuah penghakiman terakhir yang terjadi sekali untuk selamanya. Namun, pralaya dalam Hinduisme bukanlah sebuah akhir yang absolut. Ia adalah bagian integral dari sebuah siklus abadi. Kehancuran itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah proses pemurnian yang diperlukan. Bayangkan seorang petani membakar ladang setelah panen untuk membersihkan gulma dan hama, sehingga tanah menjadi subur kembali untuk musim tanam berikutnya. Itulah fungsi pralaya. Kehancuran dalam siklus Yuga adalah napas keluar kosmik yang destruktif, yang secara tak terhindarkan akan diikuti oleh napas masuk yang kreatif. Kiamat di sini bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah koma dalam kalimat abadi alam semesta. Ini adalah mekanisme reset ilahi yang memastikan bahwa kejahatan dan kerusakan tidak akan bertahan selamanya. Jadi, sementara Kali Yuga memang digambarkan sebagai zaman yang kelam dan menyakitkan yang berakhir dengan kehancuran, kiamat ini memiliki tujuan yang pada dasarnya bersifat regeneratif. Dia adalah malam gelap yang diperlukan sebelum fajar keemasan yang baru dapat terbit. Studi kasus Pagar 3, zaman Aquarius dan kiamat sebagai transformasi siklus agung ketiga membawa kita dari kalender kuno ke pengamatan bintang yang terukur secara ilmiah. Tahun agung atau presesi equinox adalah siklus astronomi nyata yang berlangsung sekitar 26.000 tahun. Disebabkan oleh goyangan lambat pada poros bumi. Goyangan ini menyebabkan latar belakang konstelasi zodiak di belakang matahari pada hari pertama musim semi bergeser sangat perlahan. Dari pengamatan ini, lahirlah konsep astrologi tentang zaman Agas, di mana setiap zaman berlangsung sekitar 2160 tahun. Selama 2 milenium terakhir, kita dikatakan telah berada di zaman Pisces, Age of Pisces. Sekarang, kita berada di ambang pintu, atau bahkan sudah mulai memasuki zaman Aquarius, Age of Aquarius. Berbeda dari dua siklus sebelumnya, interpretasi kiamat dari transisi zaman ini memiliki dua sisi, satu sisi penuh ketakutan, dan sisi lain penuh harapan utopis. Bagi sebagian orang, akhir dari zaman Pisces adalah sebuah kiamat. Pisces sering dikaitkan dengan struktur hierarkis, dogma agama yang terorganisir, dan keyakinan buta. Transisi ke zaman Aquarius yang diasosiasikan dengan informasi, teknologi, individualitas, dan kesadaran kolektif berarti runtuhnya semua institusi lama tersebut, runtuhnya sistem kepercayaan, pemerintahan, dan struktur sosial yang telah menopang peradaban selama 2000 tahun terakhir tentu akan terasa seperti akhir dunia bagi mereka yang berpegang teguh padanya. Ini adalah kiamat dalam arti akhir dunia seperti yang kita kenal. Namun, bagi para pemikir zaman baru neo-age dan spiritualis modern, transisi ini adalah kabar baik. Kiamat Pisces adalah kehancuran yang diperlukan untuk membuka jalan bagi zaman keemasan Aquarius. Mereka melihatnya sebagai fajar kesadaran manusia, di mana hierarki akan digantikan oleh jaringan, dogma oleh pengalaman langsung, dan perpecahan oleh persaudaraan global. Kiamat di sini bukanlah akhir dari umat manusia,
melainkan akhir dari manusia yang tertidur, sebuah proses kelahiran yang menyakitkan menuju tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Analisis psikologis, mengapa kita merindukan kiamat? Setelah menjelajahi ketiga siklus agung ini, sebuah pola menjadi jelas. Kebijaksanaan kuno berbicara tentang siklus dan transisi, sementara manusia modern mendengar gema kehancuran. Mengapa? Jawabannya lebih banyak bercerita tentang kita daripada tentang ramalan itu sendiri. Pertama, ada ketidakpuasan mendalam terhadap dunia modern ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan sosial, krisis lingkungan, kecemasan ekonomi, dan kekosongan spiritual. Fantasi tentang sebuah sapu bersih kosmik menjadi sangat menarik. Kiamat menawarkan janji bahwa semua kerumitan, semua hutang, semua kesalahan, dan semua penderitaan akan dihapus secara paksa. Kedua, ada pencarian makna yang putus asa. Narasi akhir zaman memberikan peran penting bagi generasi kita. Tiba-tiba, hidup kita yang mungkin terasa biasa saja menjadi bagian dari peristiwa kosmik yang paling penting. Kita bukan lagi sekadar manusia biasa, kita adalah generasi terakhir. Saksi dari akhir atau awal yang baru ini memberikan rasa urgensi dan tujuan. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah kesalahan penerjemahan budaya. Sebagian besar pemikiran modern, terutama di barat, terbiasa dengan konsep waktu yang linear, ada awal yang jelas, pertengahan, dan akhir yang definitif. Nah, ketika kita dihadapkan pada filosofi siklikal dari budaya seperti Maya atau Hindu, kita secara naluriah mencoba memaksanya masuk ke dalam kerangka linear kita mencari akhir dari siklus, dan dalam kerangka pikir kita, akhir berarti tamat, bukan awal dari putaran berikutnya. Kesimpulan, bukan akhir, melainkan ambang pintu. Siklus agung Maya, Mahayuga Hindu, dan tahun agung astronomi adalah peta-peta kosmik yang megah. Mereka tidak dirancang untuk menanamkan rasa takut, melainkan untuk menanamkan perspektif. Mereka mengingatkan kita bahwa eksistensi kita adalah bagian dari ritme yang jauh lebih besar daripada masa hidup kita yang singkat. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi, baik kejayaan zaman emas maupun kegelapan zaman besi. Semua adalah bagian dari tarian kosmik pasang surut. Kelahiran dan kematian, pencipta dan pelarutan. Kiamat yang kita proyeksikan ke dalam siklus-siklus ini adalah cerminan dari kegelisahan kita sendiri. Itu adalah gema dari ketakutan kita akan perubahan, ketidakpuasan kita terhadap masa kini, dan harapan rahasia kita untuk sebuah awal yang baru. Mungkin, pesan sejati dari siklus agung bukanlah untuk mempersiapkan bunker dan menimbun makanan kalen. Mungkin pesannya jauh lebih personal dan mendalam. Ia mengajak kita untuk tidak takut pada akhir, baik itu akhir dari sebuah hubungan, karir, sistem kepercayaan, atau bahkan sebuah zaman. Ia mengundang kita untuk melihat setiap akhir sebagai sebuah ambang pintu, sebuah kesempatan suci untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita dan melangkah dengan berani ke dalam siklus baru yang menanti. Kiamat yang mereka tawarkan bukanlah teror, melainkan undangan untuk transformasi.